Kita telah menegaskan berkali-kali tentang prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Allah khaliqu kulli syai'. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Dalilnya sangat banyak yang sudah kita uraikan dalam beberapa pertemuan sebelumnya. Wa khalaqa kulla syai'. Allah yang telah menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu ini meliputi semuanya. Segala sesuatu selain Allah, segala sesuatu yang ada selain Allah, itu adanya adalah biijadillah, bi khalqillah. Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengadakannya dari tiada menjadi ada. Baik itu berupa bendanya maupun berupa perbuatannya, sifat-sifatnya seluruhnya Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakannya. Ini adalah doktrin prinsip akidah aswaja ahli sunnah wal jamaah. Salatullah, salamullah, ala al-hadi, rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah. Hari ini kita akan membahas nazam yang ke-53 dari kitab Jawharatut Tauhid. Mari kita mulai dengan tidak lupa mengikhlaskan niat kita bahwa kita hadir dalam majelis ilmu semata-mata untuk mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa jaizun alaihi khalqu syarri wal khairi kal islam wa jahlil kufri wa jaizun lan wenang alaihi ing atase Allah, wenang tegese ora mustahil, alaihi ing atase Allah ta'ala apa khalqu syarri ngersakaken nyiptaaken perkara kang ala, wal khairi lan ngersakaken nyiptaaken perkara kang bagus, kal islami kaya Islam, wa jahlil kufri lan kebodohan kang ndadekaken kufur. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nazam kang yang ke-53 ini masih menguraikan penjelasan yang sudah kita jelaskan dalam pertemuan sebelumnya. Kita telah menegaskan berkali-kali tentang prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Allah khaliqu kulli syai'. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Dalilnya sangat banyak yang sudah kita uraikan dalam beberapa pertemuan sebelumnya. Wa khalaqa kulla syai'. Allah yang telah menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu ini meliputi semuanya. Segala sesuatu selain Allah, segala sesuatu yang ada selain Allah, itu adanya adalah biijadillah, bi khalqillah. Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengadakannya dari tiada menjadi ada. Baik itu berupa bendanya maupun berupa perbuatannya, sifat-sifatnya seluruhnya Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakannya. Ini adalah doktrin prinsip akidah aswaja ahli sunnah wal jamaah. Nah, kemudian dalam nazam ini ditegaskan karena adanya kelompok yang menyimpang dalam masalah ini, yaitu kelompok Mu'tazilah. Ditegaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu bukan hanya pencipta kebaikan, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala itu juga pencipta keburukan.
Karena Mu'tazilah yang berpaham Qadariyah, mereka meyakini bahwa Allah itu pencipta kebaikan. Sementara pencipta keburukan itu bukan Allah. Menurut mereka Allah hanya menciptakan yang baik saja, sementara keburukan itu bukan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Sehingga muallif rahimahullah di sini menegaskan, ingin membantah Mu'tazilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pencipta kebaikan dan juga pencipta keburukan. Tidak seperti yang disampaikan oleh kelompok Mu'tazilah. Akidah Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya menciptakan kebaikan dan keburukan itu selain Allah yang menciptakannya, ini adalah seperti akidah Majusi. Seperti akidah orang yang beragama Majusi, yang mereka mengatakan bahwa cahaya adalah pencipta kebaikan, sedangkan kegelapan adalah pencipta keburukan. Menurut mereka ada yang disebut dengan pencipta kebaikan, yaitu Tuhan cahaya, dan ada pencipta keburukan, yaitu Tuhan kegelapan. Akidah Mu'tazilah mirip dengan ini. Karena itulah maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut kelompok Mu'tazilah Qadariyah ini dengan majusu hadhil ummah. Seperti dalam hadis yang pernah kita sebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, likulli ummatin majus, wa majusu hadhil ummah al-qadariyah alladzina yaquluna la qadar. Setiap umat itu ada majusinya, dan majusinya umat ini adalah qadariyah, yaitu mereka yang mengingkari qadar, mereka yang mengingkari bahwa segala sesuatu itu terjadi dengan ketentuan, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, bahwa kebaikan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadinya dikehendaki dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini sesuatu yang sudah maklum. Sampai kelompok Mu'tazilah pun mengatakan demikian. Tetapi bahwa keburukan itu Allah juga yang menciptakan, maka ini diingkari oleh sebagian kelompok yang menyimpang seperti kelompok Mu'tazilah. Karena itu perlu kita menyebutkan tentang dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya pencipta kebaikan, tetapi Allah juga pencipta keburukan. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang menciptakan para nabi, yang merupakan afdalul makhlukat, makhluk yang paling utama. Wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Di dalam ayat Al-Qur'an disebutkan demikian. Dan seluruh para nabi itu kami utamakan atas alam semesta. Mereka para nabi afdalul makhlukat, Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya. Para malaikat yang mereka adalah aulia Allah, mereka juga Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya. Para aulia, para salihin, Allah Subhanahu wa taala juga yang menciptakannya. Orang-orang yang beriman, orang-orang muslim yang mereka memiliki kemuliaan indallah, mereka juga Allah yang menciptakannya. Allah yang telah mengadakannya dari tiada menjadi ada. Demikian juga sebaliknya. Demikian juga sebaliknya, iblis la'natullah alaih. Kemudian syayatin, syaitan-syaitan itu, Fir'aun dan orang-orang kafir
itu juga Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Di antara dalilnya adalah apa yang dikatakan atau diakui oleh iblis sendiri. Iblis laknatullah alaih, dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Sujud tahiyyah, diperintahkan untuk sujud hormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Bukan sujud untuk ibadah, tetapi sujud hormat. Karena dalam syariat Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu diperbolehkan sujud kepada manusia lain dengan tujuan hormat. Nah, para malaikat termasuk di dalamnya iblis, karena ketika itu iblis beribadah kepada Allah bersama para malaikat di dalam surga, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud hormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Seluruh para malaikat sujud kepada Nabi Adam karena para malaikat mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka, maka mereka melaksanakannya. Berbeda dengan iblis yang berasal dari bangsa jin, ketika Allah memerintahkannya sujud kepada Nabi Adam, dia menolak. Kenapa iblis laknatullah alaih menolak perintah Allah? Alasan penolakan ini disebutkan di dalam Al-Quran. Disebutkan di dalam Al-Quran bahwa Allah berfirman, qala ma mana'aka alla tasjuda. Apa yang menjadikan kamu itu tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam? Apa yang membuat kamu itu tidak mau sujud? Ma mana'aka alla tasjuda id amartuka. Qala, apa jawaban iblis? Qala ana khairun minhu. Ini sombong, kesombongan dari iblis laknatullah alaih. Dia mengatakan ana khairum minhu. Saya ini lebih baik daripada Nabi Adam. Apa alasannya bahwa dia lebih baik? Iblis mengatakan khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Nah, perhatikan, iblis tahu bahwa dirinya yang mal'un, bahwa dirinya makhluk yang paling buruk, itu Allah yang menciptakannya. Dia mengatakan khalaqtani, ya Allah, engkau telah menciptakan aku min narin wa khalaqtahu, dan engkau telah menciptakan Adam min tin, dari tanah. Jadi iblis laknatullah alaih, siapa yang menciptakannya? Allah. Iblis sendiri mengakuinya. Iblis sendiri mengatakan khalaqtani, engkau ya Allah yang telah menciptakan aku dari api. Dan iblis adalah simbol dari keburukan. Nah, makhluk yang terburuk ya iblis laknatullah alaihi ini. Dan kemudian orang-orang kafir dari bangsa manusia maupun jin, mereka adalah syarrul bariyah, mereka adalah makhluk yang paling buruk. Nah, tetapi siapa yang menciptakannya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang Mu'tazilah Qadariyah yang mengatakan bahwa keburukan bukan Allah yang menciptakannya, iblis lebih paham daripada mereka. Iblis membantah mereka. Iblis sendiri membantah mereka dalam keyakinan mereka yang sesat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dari sisi apa? Dari sisi bendanya. Dari sisi perbuatannya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu juga menciptakan perbuatan yang baik
dan menciptakan perbuatan yang buruk. Perbuatan yang baik mulai dari yang paling baik, yaitu imanun billahi wa rasulih, karena dia adalah afdalul a'mal, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul a'mali imanun billahi wa rasulih. Amal yang paling utama itu iman kepada Allah dan Rasulnya. Siapa yang menciptakannya? Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab ini disebutkan kal Islam, seperti Islam. Islam, seseorang masuk ke dalam agama Islam, seseorang beriman kepada Allah dan Rasulnya, itu adalah terjadinya bi khalqillah, Allah yang berkehendak untuk menciptakannya. Demikian juga at-ta'at, ketaatan-ketaatan yang dilakukan oleh manusia, oleh jin. Sebagian jin yang muslim itu adalah bi khalqillah, dengan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Keimanan, Islam, ketaatan, semuanya adalah ciptaan Allah. Demikian juga sebaliknya. Yaitu keburukan-keburukan. Mulai dari keburukan yang paling buruk, yaitu kufur, syirik. Karena kufur dan syirik ini, syirik adalah bagian dari kufur, adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang yang mati dalam keadaan kufur tersebut. Dosa terbesar yang gak ada lagi yang lebih besar darinya, yaitu kufur, termasuk di dalamnya adalah syirik. Siapa yang menciptakan kekufuran yang dilakukan oleh iblis, kekufuran yang dilakukan oleh syayatin, setan-setan itu, kekufuran yang dilakukan oleh sebagian manusia dan jin, siapa yang menciptakannya? Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakannya. Bendanya, iblisnya Allah yang menciptakannya, perbuatan kufurnya Allah subhanahu wa ta'ala juga yang telah menciptakannya. Orang-orang kafirnya Allah yang menciptakannya, perbuatan kufur yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu juga Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakannya. Demikian juga kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh sebagian manusia, sebagian jin, itu adalah juga Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya pada manusia, pada makhluknya. Allah yang menciptakannya pada makhluknya. Ini beberapa pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan masalah ini. Hadirin rahimakumullah, bahwa amal perbuatan baik seperti iman, seperti Islam, seperti taat, menjalankan yang wajib, menjalankan yang sunnah, amalan-amalan yang baik, itu Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakannya. Maka ini sudah jelas, nggak ada yang menentang tentang masalah ini. Tetapi bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu juga yang telah menciptakan kekufuran, yang telah menciptakan kemaksiatan yang dilakukan oleh sebagian makhluknya, maka di sini perlu lebih dijelaskan lagi. Karena ada kelompok yang tadi menentang, yaitu kelompok Mu'tazilah. Di antara dalil, artinya bukan satu-satunya dalil. Di sana banyak sekali dalil yang menjelaskan tentang masalah ini, tetapi di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu juga yang telah menciptakan keburukan adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq
min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dari keburukan sesuatu yang telah Allah ciptakan. Ayat ini begitu sangat jelas menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu yang telah menciptakan keburukan. Min syarri ma khalaq, dari keburukan sesuatu yang telah Allah ciptakan. Allah yang menciptakan keburukan, Allah yang menciptakan makhluk yang melakukan keburukan itu. Sangat jelas sekali ayat ini membantah kelompok Mu'tazilah yang meyakini bahwa keburukan bukan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam hadis yang menjelaskan tentang masalah doa kunut, bahwa di antara rentetan bacaan doa kunut ada bacaan waqini syarra ma qadait, waqini syarra ma qadait, dan jagalah aku dari keburukan yang telah engkau ciptakan. Qada artinya khalaqa, qadaita artinya khalaqta. Waqini syarra ma qadait ay waqini syarra ma khalaq syarra ma khalaqtahu, dan jagalah aku dari keburukan sesuatu yang telah engkau ciptakan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian maka teranglah, jelaslah bahwasanya keburukan itu Allah Subhanahu wa taala juga yang telah menciptakannya. Maka di sini disebutkan wa jaizun alaihi khalqu syarri. Jaiz bukan sesuatu yang mustahil apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menciptakan keburukan dan juga kebaikan. Kal Islam, seperti halnya Islam, wajah lil kufri, dan kebodohan yang mengakibatkan seseorang itu jatuh kepada kekufuran. Karena banyak kekufuran itu terjadi diakibatkan dari kebodohan. Karena seseorang itu tidak belajar tentang ilmu agama, khususnya ilmu akidah, maka kemudian mereka terjerumus dalam kekufuran. Mereka tidak belajar tentang ahkamur riddah, hukum-hukum yang berkaitan dengan riddah. Mereka tidak mengetahui apa saja keyakinan-keyakinan yang kufur, sehingga mereka kemudian karena kebodohannya menjadi meyakini keyakinan yang kufur. Mereka tidak belajar tentang apa saja perkataan-perkataan yang kufur yang bisa menyebabkan mereka keluar dari Islam. Karena kebodohannya terhadap perkataan-perkataan yang kufur, maka kemudian mereka mengucapkan perkataan yang kufur. Karena mereka tidak belajar tentang perbuatan-perbuatan kufur yang bisa menyebabkan seseorang jatuh ke dalam kekufuran dan keluar dari Islam, kebodohannya tersebut mengakibatkan dia kemudian melakukan perbuatan yang kufur. Maka disebutkan di sini apa? Wajah lil kufur. Kebodohan yang bisa menyebabkan seseorang itu jatuh kepada kekufuran. Karena banyak sekali kebodohan, banyak sekali kekufuran itu yang diakibatkan karena kebodohan seseorang terhadap ilmu agama. Orang yang nggak mengetahui tentang ahkamur riddah, maka sangat dikhawatirkan dia akan jatuh kepada riddah. Karena seseorang yang tidak mengetahui keburukan, maka dia akan jatuh kepada keburukan, sya'am aba, mau atau tidak mau, dia menghendaki atau tidak menghendaki. Orang yang tidak mengetahui sebuah keburukan, maka dia akan jatuh dalam keburukan tersebut. Dia sebenarnya nggak mau kufur,
nggak menghendaki kekufuran, tetapi karena kebodohannya dia kemudian meyakini keyakinan yang kufur. Karena kebodohannya kemudian dia mengucapkan ucapan yang kufur. Karena kebodohannya kemudian dia melakukan perbuatan yang kufur akibat dari kebodohan. Maka ini dan kebodohan yang seperti ini, kebodohan dalam prinsip-prinsip akidah bukan uzur. Bukan uzur, artinya bukan alasan yang bisa diterima untuk menjadikan seseorang itu tercegah dari hukum kufur. Tidak semua bentuk kebodohan itu ditolerir. Tidak semua bentuk kebodohan itu dimaafkan dalam agama. Seandainya setiap kebodohan itu ditolerir dan dimaklumi, dimaafkan tidak apa-apa, tentu kebodohan lebih baik daripada ilmu. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan di dalam Al-Quran, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, artinya tidak sama antara orang yang berilmu dan yang tidak berilmu. Beda orang berilmu dan tidak berilmu. Orang berilmu jauh lebih mulia daripada orang yang bodoh yang tidak berilmu. Nah, karena itulah maka tidak semua kebodohan itu menjadi uzur bagi seseorang. Karena nggak bisa sholat misalnya, ya udah berarti nggak apa-apa dia nggak sholat. Nggak ada yang seperti itu. Nah, tidak ada. Oh, karena dia misalnya dikatakan karena dia belum pernah belajar tentang ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, maka ketika dia meyakini keyakinan tasbih, tajzim, kemudian nggak mengapa dimaafkan. Nggak ada yang seperti itu. Kebodohan dalam terhadap ilmu-ilmu agama yang dasar bukanlah uzur bagi seseorang untuk kemudian dia dihukumi telah jatuh kepada kekufuran atau telah jatuh ke dalam kemaksiatan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembali kepada permasalahan yang menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini, yaitu bahwa keburukan itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya. Sehingga sebagian ulama dalam masalah ini mengatakan, "Lau sya'allahu alla yu'sa ma khalaqa iblis." Seandainya Allah itu berkehendak untuk tidak dimaksiati, maka niscaya Allah tidak menciptakan iblis. Coba diperhatikan perkataan dari para ulama ini, "Lau sya'allahu alla yu'sa ma khalaqa iblis." Seandainya Allah tidak berkehendak untuk dimaksiati, maka Allah tidak menciptakan iblis. Tadi kita katakan iblis Allah yang telah menciptakannya, dan iblis sendiri tahu bahwa dia adalah makhluknya Allah. Dia adalah ciptaan Allah. Iblis diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan iblis dia telah bermaksiat, bahkan telah kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan seandainya Allah itu berkehendak untuk tidak dimaksiati, niscaya Allah tidak menciptakan iblis. Tetapi nyatanya Allah menciptakan iblis, berarti Allah berkehendak bahwa sebagian makhluknya itu kufur, sebagian makhluknya itu bermaksiat, durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu berarti bahwa kemaksiatan, kekufuran itu terjadi bimasyiatillah wa bi khalqillah, terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kehendak Allah artinya dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala pada azal dan dengan ciptaan Allah.
Dengan kehendak Allah artinya bukan artinya bukan dicintai oleh Allah, artinya bukan disukai oleh Allah. Dengan kehendak Allah artinya ditentukan terjadinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adanya kekufuran, adanya kemaksiatan itu adanya telah ditentukan adanya oleh Allah pada azal. Itu maksudnya bimasyiatillah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebaikan dan keburukan itu sama-sama terjadi bimasyiatillah, bi khalqillah. Kebaikan dan keburukan sama-sama terjadi dengan kehendak dan ciptaan Allah. Nah, perbedaan di antara keduanya bahwa kebaikan itu terjadi bimahabbatillahi wa ridahu wa amrihi. Kebaikan itu terjadi dengan cinta Allah, mahabbatillah, artinya Allah mencintai kebaikan, wa biridahu, dan dengan ridha Allah Ta'ala, wa bi amrihi, dan dengan perintah, artinya Allah memerintahkannya. Jadi kalau kebaikan seperti keimanan, ketaatan, itu Allah mencintainya, Allah meridhoinya, dan Allah memerintahkannya. Sedangkan keburukan itu kebalikan dari kebaikan. Kalau keburukan itu laisa bimahabbatillahi, laisa biridahu, laisa bi amrihi. Keburukan seperti kekufuran, kemaksiatan itu tidak dicintai oleh Allah. Allah enggak mencintainya. Allah tidak meridhoinya, dan Allah tidak memerintahkannya. Allah berkehendak terjadinya, tetapi Allah tidak mencintainya. Allah berkehendak terjadinya kemaksiatan, tetapi Allah tidak meridhoinya. Allah berkehendak terjadinya kekufuran dan kemaksiatan, tetapi Allah tidak memerintahkannya. Allah hanya memerintahkan keimanan dan keimanan dan ketaatan. Allah tidak memerintahkan kekufuran dan kemaksiatan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai kekufuran dan tidak mencintai orang-orang yang kafir. Di dalam Al-Qur'an ditegaskan, innallaha wala yarda bikumul kufur, dan Allah tidak ridha kekufuran pada diri kalian. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yuhibbul kafirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mencintai orang-orang yang kafir. Allah tidak mencintai kekufuran. Allah Subhanahu wa ta'ala juga tidak mencintai orang-orang yang kafir. Maka kita umat Islam juga dilarang untuk mencintai kekufuran dan mencintai orang-orang yang kafir. Kita dilarang untuk ridha terhadap kekufuran dan ridha terhadap orang-orang yang kafir. Karena Allah tidak ridha dan tidak mencintai orang yang kafir dan kekufurannya, perbuatannya, maka kita umat Islam juga tidak ridha serta tidak mencintai kekufuran dan orang-orang yang kafir. Bahkan para ulama mengemukakan sebuah kaidah, ar-ridha bil kufri kufrun. Ridha terhadap kekufuran adalah kufur hukumnya. Seseorang misalnya secara langsung dia tidak mengucapkan kekufuran, tetapi ketika ada orang mengucapkan kekufuran, dia ridha, hatinya senang, dia hatinya rela, tidak ada kebencian terhadap ucapan yang kufur itu, maka dia juga telah jatuh dalam kekufuran.
Ar-ridha bil kufri kufrun. Ada seseorang misalnya melakukan suatu perbuatan kufur. Dia melihat ada seseorang misalnya menyembah sujud kepada selain Allah dengan niat ibadah, sujud kepada berhala misalnya. Kemudian dia ridha terhadap perbuatan yang dilakukan oleh orang lain itu. Maka hukumnya juga apa? Hukumnya juga kufur. Nah, secara langsung dia tidak beribadah kepada berhala, tetapi dia ridha terhadap apa yang dilakukan oleh orang lain berupa menyembah atau sujud kepada berhala. Maka hukum ridha terhadap kekufuran yang semacam itu juga hukumnya adalah kufur. Jadi karena Allah tidak ridha terhadap kekufuran, tidak ridha dengan kemaksiatan, maka kita juga tidak ridha dengan kekufuran dan kemaksiatan. Ar-ridha bil kufri kufrun, war-ridha 'anil ma'siyati ma'siyatun. Ridha terhadap sebuah kemaksiatan adalah maksiat. Karena itu minimal apabila kita mengetahui terjadinya kemaksiatan, minimal kita mengingkari kemaksiatan yang terjadi itu dengan hati kita. Hati kita itu mengingkari, tidak ridho, tidak suka, tidak cinta terhadap perbuatan maksiat yang dilakukan yang dia ketahui. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, wa man lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Artinya hal minimal yang bisa dilakukan oleh seseorang ketika mengetahui sebuah kemungkaran terjadi adalah mengingkarinya dengan hatinya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ini kita mengemukakan dalil akli, dalil akli sebagai bantahan terhadap kelompok Mu'tazilah yang meyakini bahwa keburukan itu bukan Allah yang menciptakannya. Tadi sudah kita bantah dengan dalil nakli, dalil dari Al-Quran dan hadis yang menegaskan bahwa keburukan itu Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya. Bukan bukan manusia, bukan setan, bukan makhluk, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Secara akal itu juga dapat kita katakan apabila dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu hanya menciptakan kebaikan dan tidak menciptakan keburukan, maka ini berarti telah menciptakan sifat lemah dan sifat kalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika, saya ulangi lagi, kita katakan secara akal, ketika orang-orang Mu'tazilah mengatakan bahwa Allah itu hanya menciptakan kebaikan saja, tidak menciptakan keburukan, maka secara tidak langsung orang-orang Mu'tazilah ini telah menisbatkan sifat lemah dan sifat kalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di alam semesta ini telah terjadi sesuatu tanpa dengan kehendak Allah, telah terjadi sesuatu yang tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kekuasaan Allah tidak sempurna. Karena apa? Karena masih ada sesuatu di alam semesta ini yang bukan ciptaannya Allah, tetapi ciptaan selainnya. Dan itu menunjukkan bahwa qudratullah, kekuasaan Allah tidak sempurna.
Karena masih ada sesuatu yang terjadi tanpa kehendak, tanpa ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara nggak langsung seperti itu. Dan kita tahu bahwa sifat lemah adalah sifat naqs, sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu mustahil. Dan itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena adanya alam semesta ini itu sudah menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha kuasa terhadap segala sesuatu. Maha kuasa untuk mengadakan makhluk dan meniadakan makhluknya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan keyakinannya tersebut orang-orang Mu'tazilah itu juga telah menisbatkan sifat kalah, maghlubiyah, sifat kalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ternyata selain Allah itu menciptakan keburukan menurut mereka, sementara Allah menciptakan kebaikan. Yang itu menunjukkan bahwa Allah itu kalah dengan makhluknya. Karena Allah menghendaki menciptakan kebaikan, ternyata masih terjadi keburukan. Karena itulah maka terjadi sebuah, dikisahkan oleh para ulama, terjadi sebuah dialog antara orang Mu'tazilah dengan seorang Majusi. Di atas perahu mereka berdialog. Dialognya dia mengatakan kepada orang Mu'tazilah ini yang meyakini bahwa kebaikan itu bukan ciptaan Allah tetapi ciptaan setan. Dia mengatakan kepada orang Majusi ini, "Wahai Majusi, kamu masuklah Islam. Sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta alam semesta ini. Kamu masuklah Islam." Kemudian orang Majusi itu mengatakan, "Tidak, saya tidak mau masuk ke dalam agama Islam." Ditanya oleh orang Mu'tazilah, "Kenapa kamu tidak mau masuk ke dalam agama Islam?" Orang Majusi itu menjawab, "Ya karena Allah tidak berkehendak saya masuk Islam. Karena itu saya tidak masuk Islam." Kemudian orang Mu'tazilah itu mengatakan, "Kamu salah. Allah berkehendak kamu untuk masuk Islam. Hanya saja syaitan itu menghendaki kamu untuk kufur, tetap dalam kekufurannya. Allah sebenarnya," kata dia, "itu menghendaki kamu untuk masuk Islam. Hanya saja syaitan itu menghendaki kamu tetap dalam kekufuran." Kemudian orang Majusi itu mengatakan, "Kalau demikian ana ma'al ghalib. Kalau demikian saya ikut yang menang saja." Yang menang siapa di sini? Yang menang setan. Di sini Allah menghendaki kebaikan, kemudian setan menghendaki keburukan. Ternyata dia tetap dalam kekufuran. Berarti yang menang setan. Kehendak Allah tidak terjadi, kehendak setan yang terjadi. Nah, ini karena apa? Karena dari sini kemudian orang Mu'tazilah terdiam, nggak bisa menjawab. Berdebat dengan orang kafir Majusi, dia tidak bisa menjawab. Karena dia berkeyakinan bahwa kebaikan itu terjadi dengan kehendak dan ciptaan Allah, sementara keburukan itu terjadi bukan dengan kehendak dan ciptaan Allah. Berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi, apakah itu berupa kebaikan maupun berupa keburukan, maka semuanya itu terjadi dengan kehendak dan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran disebutkan, "Wallahu ghalibun ala amrihi."
Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mewujudkan apapun yang Dia kehendaki terjadinya, maka pasti akan terwujud, maka pasti akan terlaksana, maka pasti akan terjadi. Itu makna wallahu ghalibun ala amrihi. Tetapi menurut Mu'tazilah, seakan-akan Allah itu maghlub, Allah itu kalah dengan setan dalam dalam beberapa hal, terbukti telah terjadi dalam kekuasaan Allah sesuatu yang tidak dikehendaki terjadinya oleh Allah. Alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Ternyata di alam semesta ini terjadi sesuatu yang tidak diciptakan dan tidak dikehendaki oleh Allah, yaitu keburukan-keburukan. Bahkan keburukan-keburukan itu jumlahnya jauh lebih banyak dari kebaikan-kebaikan. Seakan-akan mereka mengatakan bahwa apa yang diciptakan oleh setan, apa yang diciptakan oleh makhluk itu jauh lebih banyak dari apa yang diciptakan oleh Allah. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana dengan sebagian ayat-ayat Al-Quran yang seakan-akan menunjukkan bahwa keburukan itu bukan Allah yang menciptakannya? Misalnya di dalam Al-Quran disebutkan ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Makna zahir dari ayat ini yang kemudian disalahpahami oleh sebagian orang, dikatakan apa yang menimpa kamu berupa keburukan, maka itu berupa kebaikan, maka itu dari Allah. Dan apa yang menimpa kamu berupa keburukan, maka itu dari diri kamu sendiri. Dipahami oleh sebagian orang yang menyimpang, mengatakan, lah ini dalilnya kebaikan Allah yang menciptakannya, kalau keburukan manusia itu sendiri yang menciptakannya. Ini adalah pemahaman yang menyimpang, yang gak sama dengan pemahaman Rasulullah, yang tidak sama dengan pemahaman para ulama. Para ulama tafsir sudah menjelaskan bahwa maksud hasanah dalam ayat ini adalah nikmah, sedangkan maksud daripada sayyi'ah dalam ayat ini adalah musibah. Ma asabaka min hasanatin faminallah, artinya bahwa apa yang kamu dapatkan berupa kenikmatan, maka itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya fadlun minallah, karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma asabaka min sayyi'atin, dan musibah yang menimpa kamu, misalnya sakit, kemudian miskin, kemudian musibah-musibah apa yang menimpa kamu, famin nafsik ay famin jazai amalika, maka itu adalah balasan dari perbuatan yang kamu lakukan. Musibah yang menimpa kamu adalah balasan dari keburukan yang kamu lakukan. Bukan artinya bahwa sayyi'ah, keburukan itu manusia yang menciptakannya, tetapi keburukan itu adalah musibah itu adalah balasan dari perbuatan buruk yang kamu lakukan. Itu penafsiran ayat tersebut sebagaimana telah dijelaskan oleh para ulama. Bukan seperti yang dikatakan oleh sebagian orang yang nggak paham, yang memahami ayat-ayat Al-Quran melalui terjemahan yang kemudian terjebak kepada pemahaman yang keliru, sama dengan pemahaman kelompok Mu'tazilah. Lalu bagaimana juga dengan ayat Al-Quran yang seolah-olah juga menunjukkan bahwa hanya kebaikan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ayat yang menyebutkan biyadikal khair, dalam kekuasaan engkau ya Allah kebaikan. Seakan-akan yang hanya kebaikan itu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat ini juga para ulama sudah menjelaskannya bahwa di sini adalah namanya babul iktifa. Dalam ilmu balaghah
namanya babul iktifa, yaitu menyebutkan satu, menganggap cukup untuk menyebutkan satu, tetapi yang dimaksud adalah semuanya. Nah, yang dimaksud biyadikal khair biyadikal khair wasyarr. Sebagaimana dalam ayat yang lain, dalam ayat yang lain juga disebutkan wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra. Taqikumul harra. Allah telah menjadikan pakaian perang, baju besi itu menjaga kalian dari panas. Taqikumul harra, menjaga kalian dari panas. Apakah pakaian itu hanya menjaga seseorang dari panas? Tidak, tetapi juga wal barda, dan juga menjaga dari rasa dingin. Tetapi yang disebutkan dalam ayat hanya satu, hanya menjaga kalian dari panas. Padahal pakaian itu juga menjaga seseorang dari dingin. Nah, kenapa disebutkan hanya satu? Itu namanya babul iktifa, namanya al-iktifa dalam ilmu balaghah. Nah, demikian juga dalam ayat biyadikal khair disebutkan hanya khair saja di situ dalam ayat itu, tetapi yang dimaksud adalah biyadikal khairu wasyarru. Nah, ini penjelasan para ulama dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, maka kita harus merujuk kepada pemahaman para ulama. Tidak kita memahaminya berdasarkan akal pikiran kita, berlandaskan terjemahan harfiah terhadap ayat-ayat Al-Quran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Intinya hanya sederhana, satu kalimat saja, bahwa Allah pencipta segala sesuatu, pencipta kebaikan dan pencipta keburukan. Itu yang harus kita pegangi dalam kehidupan kita sehari-hari, agar akidah kita tidak menyimpang dari akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah Rasulullah dan para sahabatnya. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.